Oke, selamat malam seluruh mahasiswa informatika dan juga sistem informasi di Universitas Berasia ya. Ini kita VCon pertama karena VCon pertama itu jadwal yang saya set ternyata ada gangguan ya sehingga saya harus menjadwalkan ulang dan insya Allah hari Minggu atau hari Sabtu ya ada VCon kedua ya. Nanti saya umumkan di grup segera. Saudara-saudara, mata kuliah kita ini adalah metode penelitian ya. Jadi mata kuliah ini nanti diharapkan bisa menjadi bekal bagi Anda nanti untuk melaksanakan mata kuliah tugas akhir ya atau skripsi ya. Nah, seperti yang itu pernah kita singgung ya di dalam beberapa mata kuliah ya bahwa perguruan tinggi itu lebih fokus kepada yang namanya riset ya. Namanya juga pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi itu artinya itu strata daripada yang Anda jalani sekarang aktivitasnya adalah menuju kepada penelitian ya atau riset ya. Jadi riset itu memang banyak sekali definisinya ya. Nama juga mencari ulang ya. Mencari ulang ya kan berbagai macam permasalahan yang dirasakan sangat perlu untuk diselesaikan. Riset ini memang itu diterapkan di semua bidang ilmu ya, mulai dari ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu engineering, ilmu komputer ya semuanya ilmu terapan dengan semuanya berkembang karena riset ya. Jadi Anda saat ini gitu kan sudah mulai harus mempersiapkan ya dengan itu mengenali yang namanya itu penelitian ini ya. Saudara-saudara, semua negara ya itu atau juga perusahaan itu investasi besar-besaran ke riset ya. Karena riset itu orang-orang itu bisa menemukan yang namanya teknologi terbaru ya. Semua yang apa yang kita nikmati saat ini itu merupakan hasil riset ya. Kita bisa komputer kita bisa terhubung dalam jaringan internet ya. Software kita itu bagus ya. Kemudian seluruh itu piranti-piranti sehari-hari yang kita gunakan itu mostly semuanya harus merupakan hasil penelitian ya. Hasil penelitian yang sudah memenuhi kriteria untuk itu produksi ya atau production ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, mari kita kenali kan, penelitian itu ada tiga komponen utama, ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan juga ada campuran, ya. Jadi riset ya itu paling tidak tiga komponen utama tadi itu, ya. Jadi riset itu tidak selalu harus ini ya, harus katakanlah eh, di luar itu ya, itu memang bukan riset ya. Jadi riset itu pasti masuk dalam kategori pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau juga gabungan seperti itu ya. Nah, riset ini saudara-saudara merupakan bagian daripada pengembangan cara manusia itu memahami sistem alam semesta ya. Jadi riset itu bisa kita artikan gitu kan, semua fenomena di alam semesta ini sudah ada, ya. Magnet, ya, kemudian apa itu kayak gravitasi, itu kan sudah ada, ya, semenjak alam semesta ini diciptakan. Jadi semua hukum-hukum alam itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, kan itu sudah ada. Nah, seiring dengan peradaban manusia itu berkembang, ya, cara manusia menggunakan akalnya itu berkembang. Disitulah manusia ternyata menemukan hukum-hukum tadi itu. Nah, sehingga apa? Menemukan hukum itu bukan hukum itu baru, ya, tapi baru ditemukan atau baru dipahami oleh manusia semenjak saat itu. Jadi sehingga apa? Sehingga istilah research, mencari ulang itu tepat, tepat sekali. Karena semua fenomena itu sudah ada, ya, semua fenomena itu ya, seperti saat ini ya, gitu ya. Tinggal orang itu semakin meningkatkan pemahamannya, ya. Sebagai contoh adalah itu zaman dulu orang mengira gitu kan bahwa waktu Newton ya itu kejatuhan buah apel waktu dia beristirahat di bawah pohon apel, dia menemukan yang namanya hukum gravitasi atau hukum Newton ya. Di situ dia itu mengusulkan bahwa ada hukum itu tarik menarik antara dua buah benda yang memiliki massa. Sehingga ditemukanlah hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3,
dan menjadi dasar bagi pengembangan prinsip-prinsip mekanika ya, hukum-hukum mekanika klasik gitu kan. Nah, semua itu tiba-tiba dibantah teorinya oleh yang namanya Einstein, bahwa gravitasi itu bukan karena pengaruh daripada massa terhadap benda, tapi massa yang memiliki itu bobot yang sangat luar biasa itu melengkungkan ruang dan waktu. Jadi space ya, ruang itu dilengkungkan oleh benda yang masanya sangat besar sekali. Nah, bumi itu membuat yang namanya lengkungan. Sehingga kalau ada benda di atas bumi itu jatuh, itu karena dia berada pada garis lengkung ruang yang dilengkungkan oleh bumi tadi itu. Nah, ini memang agak sulit ya memahami ini ya. Nah, itulah artinya saudara-saudara, manusia dengan riset itu adalah berusaha untuk meningkatkan pemahamannya kepada cara kerja alam semesta. Ya, sebagai contoh gitu kan, dulu orang itu memotret alam semesta dengan teleskop Hubble. Itu udah teleskop Hubble itu teleskop yang memiliki diameter lensa itu kurang lebih 3 atau 4 meter ya. Ya, yang penting besar lah ya lensanya itu. Lensa itu memotret semua penjuru alam semesta. Didapatkanlah foto-foto galaksi, klaster, awan, nebula gitu ya. Dan juga foto-foto planet-planet. Kemudian kurang lebih 5 tahun yang lalu gitu kan, itu ISA gitu ya, atau ESA gitu kan, European Space Agency, meluncurkan satelit, meluncurkan itu teropong ya, yang kemampuannya lebih daripada teleskop Hubble-nya NASA. Dan apa yang terjadi? Ternyata ada perbedaan. Hasil pemotretan daripada apa itu teleskop Hubble oleh NASA dengan teleskopnya ISA gitu ya, ESA Eropa itu berbeda. Ternyata ESA ini menghasilkan resolusi image yang lebih tajam, lebih bagus gitu ya, lebih informatif ya. Sehingga apa? Sehingga analisa daripada objek-objek alam semesta itu berbeda, meningkat daripada pemahaman kita tentang alam semesta dari data-data yang kita peroleh dari teleskop Hubble. Nah, ini artinya apa, saudara-saudara? Alam semesta itu sudah ada, ya. Ketika dipahami dengan data-data dari teleskop Hubble, ya, itu ternyata berubah pemahaman manusia saat ini gitu kan mengenai alam semesta dengan data-data yang kita peroleh dari teleskopnya ESA ini. Nah, itulah artinya apa, saudara-saudara? Secara filosofi gitu ya, bahwa riset itu adalah bisa kita artikan sebagai perubahan kemajuan cara pandang manusia terhadap alam semesta ini. Nah, gitu ya. Jadi filosofinya itu kalau kita udah dapat ya, bahwa alam semesta ini sudah ada hukum-hukumnya. Ya, orang zaman dulu gitu kan menemukan hukum mekanika, ya kan. Benda jatuh itu dari dulu sudah ada, ya kan. Begitu itu diformulasikan oleh itu Newton, orang menemukan bahwa semenjak saat itu berlakulah gitu kan pemahaman tentang hukum Newton terhadap interaksi dua buah benda. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi saudara-saudara, filosofi daripada penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman manusia kepada cara kerja daripada alam semesta ini. Nah, gitu ya. Halo, ada pertanyaan, saudara-saudara? Halo. Tidak, Pak. Nah, Belum ada, Pak. ya. Dari situ saudara-saudara, ya, itu muncullah yang namanya desain penelitian untuk meningkatkan pemahaman manusia terhadap cara kerja alam semesta ini, gitu ya, baik di tingkat mikroskopis maupun makroskopis harus by design, ya harus didesain. Kenapa didesain? Karena manusia itu berusaha mendapatkan fakta-fakta baru, fakta-fakta yang selama ini belum diketahui. Nah, gitu ya. Zaman dulu, saudara-saudara, Anda mempelajari fisika, ya kan? Itu dikenalkan namanya teori atom, ya. Atom itu terdiri dari inti dan juga kulit, ya. Ada elektron. Di situ ada teorinya Niels Bohr, ya, ada teorinya macam-macam, ya. Ada teori-teori Dalton, Niels Bohr, sampai Rutherford, sampai seterusnya ya saat ini gitu. Sampai 5 tahun terakhir ya dari teori elektron itu ditemukan, kita itu belum bisa menangkap fotonya elektron. Ya, fotonya elektron itu mana sih fotonya elektron itu? Karena elektron itu sangat kecil sekali gitu kan.
dan itu bergerak terus di sekitar itu inti suatu atom. Sehingga apa? Memang kesulitan untuk moto elektron. Dan kalau difoto, ya kan itu pasti berubah karena betul observer pengamat itu memberikan yang namanya dampak kepada elektron ini, ya. Sehingga saking kecilnya, saking rumitnya dan fenomena adalah fenomena mekanika kuantum, ya, quantum mechanics gitu ya. Sehingga kalau kita berusaha mendapatkan datanya aja bisa berubah. Nah, seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, riset itu perlu didesain ya untuk memastikan apa? Untuk memastikan objektivitasnya ya. Jadi objektivitasnya itu adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalau kita gitu kan mau mendesain riset, kita itu tidak boleh gitu kan merubah fakta yang ada. Fakta itu harus alami sebagaimana alam semesta itu diciptakan dari awal. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda gitu kan, itu di sini ada mahasiswa ya, Eka Susanti gitu kan. Pak, saya mau ngamati gitu kan, itu perilaku gajah ya. Kan. Kalau gitu gimana caranya perilaku gajah diamati? Gajah diamati harus pada habitatnya. Nggak mungkin Anda mengamati gajah gitu kan, Anda pancing pakai semangka. Wah, itu udah nggak alami sudah. Ya, kenapa? Sudah ada distraksi. Ya, gajah yang mestinya alami gitu kan, hidup makan rumput, makan apa gitu kan. Anda mengalami dari jauh atau dari dekat tanpa mengganggu aktivitas gajah itu secara alamiah. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa mendapatkan hasil riset yang objektif. Nah, gitu paham ya saudara ya? Halo, halo, halo. Ya, paham, Pak. Paham ya? Jadi riset itu perlu didesain. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita kepingin mendapatkan fakta yang alamiah, fakta yang sebenarnya, ya, tanpa fakta itu mengalami distorsi. Kenapa? Karena fakta itu merupakan menggambarkan cara kerja daripada suatu sistem. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga riset itu perlu didesain, ya. Sebagai contoh gitu kan, bagaimana kita mengetahui elektron? Kita itu sudah mempelajari elektron gitu kan, sudah kita manfaatkan elektron ya dengan teori-teori yang dibangun saat itu ya hingga saat ini kita sudah bisa memanfaatkan elektron untuk arus listrik, elektron untuk katakanlah itu untuk berbagai macam itu tomograf itu ini ya itu untuk mikroskop elektron gitu untuk tabung televisi zaman dulu ya itu semua sudah kita manfaatkan elektron ya, hingga saat ini ya bahkan juga untuk katakanlah untuk itu IC integrated circuit ya di dalam semiconductor gitu kan yang kita gunakan saat ini ya untuk prosesor itu elektron semua tuh teori-teori elektron dan di apa tuh berbasis kepada hukum mekanika kuantum ya. Tapi kita lihat barangnya elektron itu nggak bisa. Kenapa? Karena riset desainnya zaman dulu hingga terakhir kurang lebih 2 tahun terakhir ini gitu kan. Ini riset desainnya adalah mengganggu daripada cara kerja elektron itu secara alamiah. Kesulitan. Sehingga kabar terbaru kan 1 tahun terakhir ini gitu kan, itu salah satu lembaga riset ya, saya lupa di mana ya, itu berhasil mendapatkan gambaran daripada elektron itu di sekitar inti atom secara deskriptif ya, dengan penelitian berulang-ulang. Nah, itu salah satu contoh bahwa penelitian itu perlu didesain. Kenapa? Elektron itu sudah ada dari dulu, dari zaman alam semesta diciptakan. Tapi manusia ya saat ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana rupanya elektron itu baru tahu kemarin-kemarin ini. Kenapa? Karena memang sulit riset desain ya, merancang risetnya itu sulit sekali. Karena kalau kita barangnya kecil, nggak kelihatan, ya, dan juga observer eksperimen bisa berpengaruh pada perilaku elektron itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara, itu kenapa riset itu perlu didesain, ya, perlu dirancang, ya, perlu dirancang karena kita berusaha mendapatkan fakta yang sebenarnya, ya. Dari fakta itulah kita bisa memahami cara kerja suatu sistem secara alamiah, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menemukan teori perilaku elektron yang terbaru itu berlaku di penjuru alam semesta. Nah, gitu ya, paham saudara ya? Halo, Iya, oke. Pak. Paham, Pak. Itulah ya. Nah, ini apa itu supaya ada kenal ya dengan yang namanya
filosofi riset ya. Filosofinya adalah apa itu ada berbagai macam ya, ada post positivism ya, berusaha untuk menekankan gitu ya. Itu empirical ya, empiric observation ya. Jadi post positivism ini adalah aliran ilmu yang katakanlah itu lebih ini ya, lebih menekankan observasi secara empirik ya, pengamatan secara empirik ya, lebih menekankan kepada pengukuran ya, lebih menekankan kepada sebab dan akibat ya, seperti itu. Konstruktivisme ya itu adalah memahami meaningnya ya, memahami sebagai konstruksi itu pemahaman gitu ya secara historical ya, historical meaning ya. Jadi menekankan kepada makna ya. Ini lebih tepat untuk ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu katakanlah behavioristik ya, seperti itu ya. Pragmatisme ya itu adalah consequence of action ya, lebih menekankan kepada real world practice oriented ya. Lebih menekankan kepada penerapannya secara praktis gitu ya. Tapi tujuannya sama gitu ya. Dari semua aliran filosofi riset ini gitu kan, tujuannya adalah berusaha untuk menghasilkan suatu pemahaman yang baru dari cara kerja suatu sistem. Karena saat ini sudah jarak teori-teori yang dimiliki oleh manusia untuk memahami cara kerja alam semesta itu tidak semuanya bisa dijawab ya. Setuju dengan pernyataan saya? Tidak semuanya bisa dijawab hingga saat ini. Halo? Setuju, Pak. Nah, contohnya apa? Eh, yang tidak bisa dijawab sampai Belum sekarang. dijawab, ya. Contohnya, ya. Macam-macam. Teori musnahnya dinosaurus. Halo? Ya. Halo? Ya, Pak. Dinosaurus itu kenapa kok punah? Ya. Hmm. Itu kan macam-macam teorinya. Ya. Ada Ya. teori karena apa tuh hantaman meteor gitu kan. Tapi Ya. kalau ditanya mana buktinya ada hantaman meteor zaman dulu? Orang kesulitan mencari. Ya. Kemudian Pak ini dulu kena penyakit ya kan virus ya. Mana buktinya kena penyakit virus? Macam-macam teori. Hingga saat ini kita bisa hanya mengkonstruksi teori gitu kan yang menduga-duga, yang belum terbukti secara kebenarannya. Ya. Kemudian piramidnya Mesir. Piramidnya Mesir itu kan satu batu, satu blok batu itu hampir puluhan ton. Anda bisa bayangkan eskavator apa saat ini yang bisa mengangkat batu 100 ton. Gitu kan? Tadi zaman dulu pakai raksasa Pak, pakai jin. Nah, itu jangan gitu ya. Nah, itu kan diketahui banyak orang nanti ya. Jadi banyak sekali teori-teori yang itu berusaha untuk mengkonstruksi ya pemahaman kita apa yang terjadi sesungguhnya di masa lalu. Itu banyak sekali teori-teorinya. Ya teori-teori itu diajukan gitu kan oleh para peneliti gitu kan. Ya walaupun dugaan-dugaan itu kan belum teruji. Tapi nggak apa-apa. Ada paling tidak indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa itu mendekati fakta yang sebenarnya. Ya seperti itu. Misalkan dinosaurus itu kenapa kok punah gitu kan? Dan punahnya kok aneh gitu kan? Punahnya itu gitu kan? Semua dinosaurus zaman itu gitu kan juga ada hewan hewan purba di laut. Tapi hewan purba di laut juga nggak punah gitu ya, nggak punah. Ya apa kok punah juga? Itu kan di laut ya. Di laut aja punah, di darat punah. Kalau meteor menghantam menghantam lautan, pasti teredam oleh laut. Apa mungkin ya, laut itu menghantam hewan-hewan purba di laut gitu kan? Kecil kemungkinannya. Kalau di permukaan darat mungkin lah ya, itu bisa dihantam gitu ya, sehingga dihantam mengakibatkan perubahan cuaca mengakibatkan perubahan iklim, iklim akhirnya mengganggu itu ini ya, mengganggu ekosistem habitat dan akhirnya mengganggu yang namanya produktivitas makhluk purba pada saat itu. Nah, itu masuk akal. Jadi mereka membangun satu teori dengan teori apa yang terjadi pada zaman dulu dengan teori-teori yang ada pada zaman sekarang. Nah, dan banyak sekali ya fakta-fakta yang zaman dulu terjadi. Kita tidak bisa menjawabnya secara eksak, ya seperti itu. Ya, jadi itulah research ya. Research itu adalah mencari ulang karena faktanya itu sudah ada terjadi. Ya, kita ini berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita dengan bukti-bukti yang
bukti-bukti yang itu evident ya, dengan evident yang katakanlah itu faktual ya, faktual dan objektif seperti itu ya. Oke, sejarah ada pertanyaan silakan. Nah, saudara-saudara, di dalam kita melakukan penelitian, ya, tadi ya saya sampaikan kepada Anda bahwa manusia itu berusaha untuk meningkatkan pemahamannya. Berarti apa? Meningkatkan pemahaman. Ya, berarti manusia itu menggunakan nalarnya. Ya, tidak ada ya penelitian tanpa menggunakan reasoning, ya, tanpa menggunakan logika. Ya, kalau kita ya kan apa itu ada ditanya gitu kan, Borobudur itu siapa yang bangun? Bagaimana cara bangunnya? Ada bisa jawab? Halo, 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 halo. Iya, Pak. Bagaimana cara bangun Borobudur itu? Belum pernah lihat Borobudur Anda ya? Saya kebetulan belum pernah, Pak. Belum pernah ke sana, Pak. Nah, kami ini ya. Oh, Pak. Main-main ke sana lah ya ke Borobudur ya kan itu kan karya bangsa kita ya, nenek moyang kita. Ya kan? Itu kan batu-batu yang gede-gede juga ya, tapi ya bisa diangkat lah ya batunya. Itu beda dengan Mesir ya. Kalau piramid Mesir itu satu blok gitu kan, itu bisa puluhan ton ya. Kalau batu-batu di Borobudur itu ya masih bisa diangkat oleh manusia. Ya bangun manusia ya. Tapi apa dasarnya arsiteknya itu membangun Borobudur itu semegah itu? Nah kita kehilangan jejak ya, kehilangan jejak ya. Kok bisa terkubur kayak gunung ya kan? Peradabannya hilang. Anda bisa bayangkan ya kan, berarti kan di situ ada Borobudur sebagai tempat ibadah. Ibaratnya masjid pada zaman itu. Berarti kan di situ ada peradaban. Gitu kan? Ada peradaban, ada kehidupan ya yang orang itu bisa melakukan ibadah pada zaman itu. Tapi kenapa Borobudur itu ditemukan kayak gunung, kayak terkubur oleh gunung, sehingga waktu gunungnya dibersihkan muncullah Borobudur tadi itu. Teorinya kan kalau teori orang yang nggak punya reasoning, Pak itu dikubur oleh jin, bukan oleh penunggunya, dedemitnya, kan gitu ya, zaman eh, kegelapan itu. Tidak, pasti ada terjadi kejadian alam, ya, pasti ada yang namanya teori ya perubahan alam yang bisa menjelaskan kenapa Borobudur segede gitu bisa terkubur. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya adalah saudara-saudara, kita tadi tujuannya adalah dengan riset meningkatkan pemahaman kita terhadap cara kerja alam semesta. Bagaimana caranya? Reasoning, ya. Itulah gunanya kita mengajukan pemahaman atau penalaran. Menalar, ya. Menalar itu ada kuantitatif, ada deduktif, ada induktif, ada gabungan, ya. Reasoning itu deduktif berarti mengajukan mengajukan yang namanya itu kesimpulannya di awal, ya deduktif, ya. Induktif kesimpulannya di akhir, ya. Kemudian jadi reasoning itu adalah mengasah mengasah logika kita untuk memahami fenomena atau kejadian atau katakanlah peristiwa gitu kan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu gitu kan. Nah, orang memahami apa itu dinosaurus punah, ya kan? Kenapa makhluk itu bisa punah pada zaman Jurassic Park gitu? Punah semuanya. Apa teori yang digunakan? Ya orang menggunakan teori kompetisi, ya kompetisi antar manusia, antar hewan ya, antara hewan. Teori katakanlah perubahan iklim, teori katakanlah tentang itu meteorologi, teori tentang macam-macam digunakan. Untuk apa? Untuk mengkonstruksi suatu logika. Nah itu adalah hingga itu bisa diajukan di awal, bisa juga diajukan di akhir. Nah, gitu ya. Jadi reasoning itu pemahaman itu kan atau itu eh, kesimpulan ya mengenai suatu peristiwa, suatu fenomena, suatu kejadian itu bisa deduktif, bisa induktif, bisa juga campuran. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Menguji teori, ya, generating teori, ya. Datanya apa? Numerical, non numerical, atau juga gabungan. Nah, gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, saudara-saudara, kita bisa mengajukan atau menemukan adanya teori
baru. Nah, gitu ya. Halo, saudara-saudara. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Ya Pak, Kuantitatif. Kuantitatif itu ya itu bisa riset ya, riset di laboratorium, riset di lapangan gitu ya, karena menguji suatu teori ya, atau mengajukan suatu hipotesa baru, menguji ya. Jadi itu banyak sekali gitu kan, penelitian-penelitian itu ditemukan karena kepingin yang namanya menguji suatu teori ya. Saat ini yang lagi apa itu di dunia ini ya, dunia itu fisika ya. Ya, kenapa fisika itu saya sering singgung karena fisika itu dasar daripada cara kerja alam semesta ya. Kita bisa menikmati mikroprosesor karena orang-orang fisika zaman dulu menemukan material semiconductor. Material semiconductor itu bahan dasar daripada itu peralatan-peralatan semikonduktor, IC, ya, transistor, hingga mikroprosesor yang kita gunakan saat ini ya. Nah, jadi mereka menemukan, oh ternyata ada loh bahan itu yang tidak mengantarkan elektron dan juga tidak menahan elektron. Biasanya dia bisa mengalirkan elektron dengan kondisi tertentu. Loh, kalau gitu apa ini? Ini bisa kita gunakan sebagai saklar, saklar elektronik. Ya, jadi kita menikmati kemajuan teknologi digital 0 dan 1 karena peralatan semiconductor ini. Bahannya apa? Bahannya adalah bahan yang berada di struktur kimia ya di golongan 7A atau 7B ya, saya suruh ya, saya lupa ya, silikon, germanium dan lain-lain itu ya. Itu salah satu contoh bahwa orang zaman dulu meneliti bahan-bahan itu nggak tahu buat apa bahan itu nanti ya. Jadi 1 abad yang lalu atau 2 abad yang lalu orang-orang fisika meneliti material ya, struktur atom itu nggak tahu bahwa hasil eksperimennya itu pada akhirnya digunakan oleh orang-orang zaman kita saat ini. Nah, gitu ya. Jadi itulah contoh daripada hasil penelitian kuantitatif ya, menguji suatu teori ya di laboratorium, di lapangan, di mana saja ya. Kualitatif ya, kualitatif ini lebih kepada itu lebih mengarah kepada teori-teori secara visual, secara iya hubungan sosial ya, lebih mengarah kepada itu interaksi sosial ya, human problem ya. Ilmu-ilmu sosial ini lebih banyak menggunakan kualitatif ya, sifatnya adalah naratif research ya, kemudian juga lebih banyak itu case studies ya. Case studies ini itu jangan keliru ya, di dunia kita engineering, ilmu komputer itu lebih banyak di kuantitatif ya, karena fenomenanya fenomena itu yang relatif tidak berkaitan langsung dengan manusia ya, tapi pada cara kerja suatu sistem seperti itu ya. Namun ada juga ya dunia engineering, dunia komputer yang berhubungan dengan manusia. Ya, contohnya adalah interaksi manusia dan komputer. Ya, itu juga bisa kita kategorikan sebagai kualitatif. Tapi mostly gitu kan, semua fenomena-fenomena ilmu engineering, ilmu komputer, ilmu sains gitu kan, itu lebih banyak adalah fenomena yang menunjukkan cara kerja daripada suatu sistem alam semesta. Ya, elektron, elektron itu ya terjadi di mana saja. Ya, nah, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda ngajukan judul tugas akhir gitu kan, hati-hati keliru ya. Hati-hati keliru case study ya. Orang-orang itu kita tidak bisa menyebutkan studi kasus itu secara gampang ya. Studi kasus itu hanya terjadi pada kasus, namun juga kasus ya, tidak terjadi secara sembarangan ya, tidak terjadi secara secara ini ya, secara merata di semua lokasi gitu ya. Jadi lebih banyak terjadi karena syarat-syarat tertentu seperti itu ya. Oke, kualitatif ya terjadi tadi ada riset-riset yang sifatnya adalah human interaction ya, human interaction ya, human with the environment with the nature ya, itu lebih banyak adalah teori-teori kualitatif seperti itu ya, atau juga perilaku perilaku katakanlah itu eh, ini ya, perilaku manusia secara sosial ya, ilmu ekonomi ya, ilmu budaya ya, kemudian ilmu bisnis ya, itu ilmu itu manajemen sumber daya, itu semuanya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif seperti itu ya. Mixed method ya, integrasi gitu kan, karena kita berusaha untuk gitu kan
itu memahami cara kerja dari suatu sistem ya secara kuantitatif maupun juga cara kualitatif. Nah, itu boleh ya. Jadi bisa kita kategorikan apa itu bisa kita gabungkan ya karena di situ ada suatu pendekatan yang itu lebih menggambarkan secara utuh. Di situ ada juga perilaku manusia, tapi juga ada kuantitatifnya seperti itu ya. Oke, saudara, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, baik. Selamat malam, Pak Ucok. Saya Delia Elvina. Saya ingin bertanya, Pak. Eh, jadi, misalnya nih, ada suatu studi kasus yang mana kita ingin membuat suatu sistem, tapi kita butuh untuk observasi terlebih dahulu dan wawancara ke user. Which is kita kan harus interaksi sama manusia gitu, karena sistem yang akan kita buat itu akan digunakan oleh user yang mana itu manusia. Nah, itu eh, menggunakan apa penelitian yang mana ya, Pak? Untuk metodenya gitu. Iya, iya, Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Terima iya, kasih, iya, Pak. iya, iya. Oke. Nah, kita pahami dulu studi kasus. Ya, ini seringkali misleading di mahasiswa ya. Semua itu dianggap studi kasus. Gitu ya. Oke, saya ajak pemahaman Anda gitu kan. Secara global ya. Waktu Bill Gates menemukan operating system Windows, apakah dia mikir itu Windows operating system Windows itu untuk orang Amerika? Halo. Enggak, Pak. Nah, Enggak, Pak. itu kan. Kenapa? Karena fenomenanya bisa berlaku di semua tempat. Ya, masalah bahasa ya, tinggal ditranslate gitu kan. Pak, ini Windows untuk orang Arab ya, tinggal tambahin translate-nya bahasa Arab gitu kan. Untuk orang Cina tinggal tambahin. Tapi cara kerjanya sama nggak? Sama, Pak. Nah, Sama, Pak. sama gitu ya. Gitu ya. Jadi banyak sekali mahasiswa itu mengajukan judul tugas akhir gitu kan. Itu selalu case study, case study. Tidak, ya fenomena-fenomena engineering kita ini, ilmu komputer kita berlaku di penjuru alam semesta. Saya tanya kepada Anda, ya, teori Pitagoras. Siapa yang tidak tahu teori Pitagoras di sini? Halo, pasti tahu ya Tahu, teori Pak. Pitagoras. Nah, gitu Tahu, kan. Pak. Segitiga kan? Segitiga itu. Nah, kuadrat sisi miring ya itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi horizontal dan vertikal. Vertikal. Nah, gitu kan. Saya tanya kepada Anda, teori Pitagoras itu berlaku nggak di planet Mars? Hmm, Kalau misalkan Elon Musk itu berhasil ya membangun peradaban di sana. Berlaku. Berlaku. Hmm? Berlaku, Pak. Harusnya, Pak. Yakin ya? Yakin, Pak, saya, Pak. Nah, itulah kehebatan dari ilmu pengetahuan berlaku di seluruh penjuru alam semesta. Nggak ada yang bisa membantah. Ya, rumus segitiga ya kan di penjuru alam semesta itu, gitu ya. Nah, ya sekarang saya tes Anda ya. Anda menguasai ilmu komputer, ilmu jaringan. Ya, suatu saat Elon Musk itu berhasil membangun jaringan komputer di sana. Ya, itu jaringan di sana ya. Ya, arsitekturnya lah ya sama dengan kita ya, transmisinya sama gitu kan. Saya tanya pada Anda, rutinnya apa berbeda metode komputer di Mars dengan di kita? Halo, halo, halo. Silakan Di, dijawab. Halo, izin menjawab, Pak. ya silakan, silakan. Seharusnya secara routing itu semua sama, Pak. Nah, Untuk kan komunikasi beda. harusnya semua sama, Pak. Kan memang beda di sana. Apa yang membedakan? Ya, jadi saya katakan tadi ya, tidak yang membedakan. Itulah kehebatan ilmu pengetahuan. Bisa berlaku di mana saja. Tapi ada fenomena alam semesta yang tidak bisa terjadi di semua tempat. Ya, ada fenomena alam semesta yang tidak terjadi di semua tempat. Apa contohnya? Halo? Hmm, Nah, contohnya apa? Jangan jauh-jauh, lihat Pak, lihat Indonesia. salju, Pak. Eh? Salju. Nah, salju relatif ya semua tempat ada lah ya. Di bagian negara kan banyak ya. Di daerah subtropis Izin, Pak, gravitasi. hanya terjadi karena satu lokasi. Coba lihat Indonesia. Nah, Anda orang Indonesia jangan sampai kalah ini, gitu ya. Apa contohnya? Tidak terjadi di Amerika,
tidak terjadi di Iran, tidak terjadi di Indonesia, Jakarta, hanya terjadi di lokasi itu. Apa itu? Halo, halo. Wah, nggak pernah baca-baca ini, ya. Komodo, Oh iya, ya. iya Pak, bener Pak. Ayo, kebun binatang mana yang melihara komodo? Pasti mati, kemungkinan mati, ya. Sehingga apa? Komodo itu disebut sebagai endemik spesies di Pulau Komodo. Jadi kalau orang itu meneliti komodo pilek, ya itu studi kasus. Kenapa? Karena pileknya hanya terjadi di Komodo, di Pulau Komodo, Waduh, ya betul nggak? betul Pak. Bisa pileknya itu terjadi di ayam. Ayam kan di seluruh dunia ada tuh, ya kan? Orang pelihara ayam, ya kan? Setuju nggak? Setuju Pak. Nah, itulah disebut sebagai studi kasus untuk menggambarkan bahwa teorinya komodo pilek atau komodo mencret ya hanya terjadi di Pulau Komodo. Komodo di Pulau Komodo itu studi kasus, ya, gitu, ya. Nah, kalau ilmu-ilmu komputer kita ini relatif ya semuanya itu sama, ya, nggak ada yang bedakan, ya. Sehingga ilmu komputer Anda gitu kan, merancang jaringan studi kasus di perusahaan X itu bukan perusahaan, itu bukan studi kasus, ya. Jaringan itu metodenya sama. Bedanya apa? Arsitekturnya. Arsitektur juga tergantung dari relatif sama dengan tempat lain. Ya, ada yang sama. Tapi kalau teori komodo mencret, komodo pilek, hanya terjadi di mana? Pulau Komodo, Iya, itu disebut sebagai studi kasus. studi kasus. Hingga apa? Kesimpulannya hanya terjadi di situ, nggak bisa digenerate ke yang lain. Ya, Unik. nggak bisa digenerate ke itu ayam mencret, ayam pilek, nggak bisa. Nah, gitu ya. Tadi siapa yang tanya tadi? Saya izin nanya boleh Pak? Ya, silakan. Eh ini Pak, kan kalau di dalam SI itu kan fokusnya kita ke penelitian dalam pengembangan aplikasi atau pengembangan sistem. Iya, ya. Nah, di dalam pengembangan sistem itu kan ada metode yang namanya agile, prototype, Iya, ya. terus waterfall. Nah, apakah itu juga termasuk ke dalam metode penelitian yang Iya, betul. Itu kuantitatif, kualitatif, ya atau mungkin menjadi sub metodenya gitu, atau seperti apa Pak? itu kuantitatif ya. Jadi kuantitatif karena kan ada survei gitu ya, ada survei gitu kan kebutuhan user, analisa kebutuhan user dengan survei, gitu kan. User kepingin software seperti apa, ya kan? Itu kan kuantitatif ya. Oh ternyata user kepingin itu software yang seperti ini. Itu kan ada data risetnya, survei, misalkan gitu kan. Kemudian perancangan sistem itu kan kuantitatif semua, seperti itu, ya. Oke, bagus pertanyaannya, ya. Siapa lagi mau tanya? Oke, gitu ya. Jadi ilmu komputer kita ini saudara-saudara berlaku relatif di mana saja. Di dalam laut, apa jaringan, misalkan di laut itu ada serat optik ya. Anda punya villa di bawah laut, misalnya di Hawaii sana. Ada jaringan fiber optik. Anda bisa mengakses internet. Saya katakan, saya tanya pada Anda gitu. Metode komputasinya memang beda. Halo, halo. Eh, Sama Pak. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Sudah menemukan prinsip generalitas. Ya, jadi teori yang dibangun itu sama. Itu saya tadi saya ceritakan kepada Anda. Elektron. Elektron di Indonesia dengan di Amerika emang beda. Sama, Nggak? Sama nggak? sama Pak. Sama. Jadi itu apalagi ya komputer ini bagian dari cara kerja elektron lah pengembangannya. Sama. Itu masalahnya. Terkecuali Komodo tadi ya. Komodo itu kan Pak Harto zaman dulu sebagai presiden. Karena Pak Harto itu kepingin hubungan baik dengan semua negara. Agar kita tidak dimusuhi. Dikasih hadiah. New York, kebun batang New York, dikasih komodo. Wah, orang hampir, wah ini komodo ya. Waktu itu makhluk purba yang masih hidup zaman dulu. Hanya ada di Indonesia. Oh, Pak Harto ngecap nggak karuan ya kan. Wah hebat ya, gitu ya. Dikasih sumbangan, gitu kan. Semua di Jepang, kasih di Eropa dikasih. Apa yang terjadi? Hanya berjalan kurang lebih mungkin 3 bulan. 3 bulan meninggal komodo.
Berbeda kalau Anda gitu kan, untuk impor kebun binatang, impor onta dari Arab. Kita taruh kebun binatang, hidup. Gajah dari Afrika, hidup. Gitu ya. Paham saudara ya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. itu contoh studi Ya, Pak. kasus. Contoh studi. Atau contoh suku Asmat. Asmat itu hanya ada di Jayapura, nggak ada di tempat lain, itu juga studi kasus. Ya, gitu ya. Asmat ini bukan asli Madiun ya. Gitu ya. Halo. Oke, siapa lagi mau tanya? Gitu ya. Seringkali mahasiswa itu ngajukan judul tugas akhir, sedikit-sedikit studi kasus. Studi kasus karena perusahaannya, karena orangnya, nggak ada itu. Ya, relatifly semuanya sama. Ya, metodenya berlaku semua. Ya, bisa diterapkan di tempat lain. Gitu ya. Teorinya, metodenya bisa berlaku di tempat lain. Hanya ini desainnya untuk katakanlah kebutuhan suatu lembaga, suatu negara, suatu institusi gitu. Karena itu nggak penting untuk ditampilkan sebagai contoh studi kasus. Ya, begitu saudara ya. Halo. Iya, Pak. Oke, paham ya? Oke. Jadi nanti kalau bikin judul tugas akhir gitu kan, perancangan web dengan metode waterfall, studi kasus gitu kan, perusahaan X. Bukan. Ya, itu bukan studi kasus, saudara-saudara ya. Gitu. Nah, saya katakan tadi itu, saya balikkan. Teknologi komputer ini, operating system, waktu ditemukan oleh Bill Gates, ya kan, buktinya apa? Berlaku di semua negara. Ya, emang Bill Gates waktu merancang operating system hanya untuk Amerika? Enggak, bisa digunakan oleh semuanya. Bahkan juga bisa integrasi dengan device yang lain. Bisa integrasi dengan resource hardware yang ada saat itu. Microprosesornya, memorinya, ya, external device-nya, ya, software-software yang lain itu bisa integrate. Kenapa? Karena di situ nggak ada pengertian studi kasus, gitu ya, saudara ya. Halo, halo, ya. Ya. Oke. Coba bayangkan kalau misalkan itu Bill Gates mikirnya kan operating system untuk katakanlah Amerika, nggak laku dia, ya, nggak laku ya. Itulah hebatnya. Itu kalau kita menciptakan ilmu pengetahuan, akhirnya jadi teknologi bisa berlaku general, yang untung kan manusia, gitu ya. Gitu. Oke, bagus ya. Siapa lagi? Halo. Oke, ya. Saudara-saudara, langkah-langkah penting di dalam apa itu kita melakukan penelitian baik kuantitatif, kualitatif, mixed method. Nomor satu adalah bekalnya adalah reasoning, ya, pemahaman cara kerja suatu sistem. Ya, ini apa itu di atasnya lagi harus ada ini bukan. Ini langkah-langkah praktis ya, data collection, data analysis, interpretation itu pasti ya, langkah-langkah besarnya. Tapi yang paling penting adalah bekal Anda adalah nomor satu adalah satu motivasi, motivasi untuk itu menerapkan suatu ilmu pengetahuan atau menggali ilmu pengetahuan. Itu motivasi utama. Jadi kalau Anda nanti itu melaksanakan riset, Anda nanti ketemu, oh ternyata itu berarti Anda sudah dapat ilmunya. Kalau Anda belum dapat, oh ternyata belum dapat istilah itu secara insidental, ya berarti Anda belum dapat ilmu. Oh ternyata Pak Ucu, ya ini sistem ini bisa dioptimasi dengan cara, nah itu artinya ada dapat ilmu, ya. Jadi nomor satu adalah motivasi riset. Apa motivasi riset? Ya, meningkatkan pemahaman Anda, pemahaman kita terhadap cara kerja suatu sistem. Ya, itu adalah menghasilkan kontribusi kemajuan ilmu pengetahuan. Anda melakukan riset, tujuannya apa? Menghasilkan kontribusi kemajuan ilmu pengetahuan. Karena tidak semua ilmu pengetahuan dapat ditulis. Anda mungkin menemukan sesuatu yang sangat perlu ditulis. Yang itu nggak ada di buku, nggak ada di jurnal. Anda, gitu ya. Jadi Anda jangan takut melakukan penelitian. Penelitian itu boleh gagal, ya. Banyak. Saya contohkan itu berapa contoh kegagalan manusia melakukan riset. Ya, siapa yang baca berita kemarin gitu kan NASA itu meluncurkan proyek Artemis, saat itu pesawat Artemis. Siapa yang baca? NASA itu meluncurkan pesawat Artemis. Halo, halo. Nah, NASA. ini terang harus dibaca ya, kemajuan pengetahuan ya. Itu kan dia mengirim
beberapa awak manusia ya mendekati bulan ya, karena NASA itu proyeknya adalah mau meluncurkan satelit yang nanti akan terjun ke bulan seperti zamannya Neil Armstrong ya. Nah, dia nguji pesawat ini untuk katakanlah ke bulan ini bagaimana trajektorinya, apakah sama dengan zaman dulu. Ternyata yang tahu hanya NASA ya, yang tahu hanya NASA ya. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara. Motivasinya apa NASA? Ya, motivasinya adalah ya, memberikan kontribusi kemajuan dan pengetahuan dan peradaban agar nanti manusia itu bisa hidup di bulan. Nah, motivasi besar adalah kontribusi, menghasilkan sumbangsi. Ya, tapi kalau dalam bahasa itu agama, itu dalam bahasa agama itu kan menghasilkan amal soleh. Ya, dalam bahasa semua agama kan menghasilkan amal baik manusia bagi peradaban. Ya, kita saat ini sudah jarang menikmati vaksinasi virus COVID kemarin itu riset juga kan. Berarti apa? Contribution. Jadi Anda nanti kalau melakukan riset, pastikan bahwa motivasi besar Anda adalah di situ ya. Untuk meningkatkan pemahaman cara kerja satu sistem atau alam semesta. Yang kedua adalah contribution. Gitu ya. Kalau Anda sudah kuat di situ gitu kan, itu udah otomatis bergerak sendiri. Ya, bergerak sendiri mencari teorinya, mencari itu teori-teori pendukungnya, melancang sistemnya, itu otomatis. Itu otomatis by nature ya, by nature, ya. Langkah tiga langkah besar ini pasti ya, data collection, data analysis, interpretation ini pasti Pak ya. Yang saya pikir nggak perlu terlalu banyak. Anda tahu ya, data collection itu boleh sampling, instrumen, observation ya di laboratorium, di lapangan, gitu ya, di masyarakat, ya di mana saja ya. Data-data primer, sekunder itu boleh ya, data-data collection ya. Kemudian data analisis adalah data untuk menguji secara matematik ya, dengan statistik ya. Anda dapat eksperimen, mengukur dengan alat ukur. Alat ukur itu tidak presisi. Ya, Pak, ini saya mengukur katakanlah itu arus listrik ya. Kok berubah terus, Pak? Nggak stabil arus listrik. Kenapa? Arus listrik nggak stabil ya. Karena arus listriknya gitu kan itu Pak, alat ukurnya itu memang memiliki suatu variansi. Nah, gitu ya. Karena itu ada variasi, berarti berapa nilai yang terukur. Gitu ya. Kemudian interpretasi. Interpretasi adalah itu memvalidasi penemuan. Memvalidasi penemuan berdasarkan pengujian secara statistik. Dari situlah Anda mengambil suatu kesimpulan. Ya. Kesimpulan sementara. Ya. Itu belum selesai. Kesimpulan sementara ini harus diuji. Anda menemukan hasil riset dengan finding, ditemukan, kemudian bagaimana cara mengujinya? Menguji bahwa Anda menemukan sesuatu yang baru. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah gampang, uji publik. Ya, Anda menemukan teori baru, uji publik. Uji publiknya gimana? Ya, uji publik di kalangan akademisi peneliti yang sama. Nah, orang melakukan publikasi ya di jurnal, ada orang melakukan konferensi, ya dikatakanlah konferensi ini ya, Pak saya menduga menemukan ini. Nah, nanti, oh itu bagus, betul itu. Nah, gitu ya. Jadi ada agreement dari society akademik terhadap hasil yang Anda peroleh, finding Anda peroleh. Nah, itulah yang disebut sebagai validation yang sebenarnya. Ya. Jadi nggak mungkin Anda gitu kan Pak, bikin nasi goreng gitu ya. Misalkan mahasiswa saya kan, siapa ini gitu kan, Adam atau siapa ini, Lis Sunirat ya, bikin nasi goreng, ya kan, dimasak sendiri, dimakan sendiri, dikatakan enak sendiri. Ya, yang mengatakan nasi goreng enak itu siapa? Ya orang lain, ya, yang mengatakan itu bukan kita, ya, gitu kan? Nah itu yang objektif seperti itu, ya. Oke, saudara, bab 1 saya pikir selesai, ya, tinggal bab 2 ya, gitu ya. Jadi itu Anda ya, saat ini ya sudah mulai gitu kan menggunakan ya itu ilmu pengetahuan Anda gitu kan untuk melakukan research ya, mencari ulang ya.
Karena sama semua teknologi yang kita temukan itu semuanya berbasis kepada teori-teori alam semesta yang sudah ada sebelum manusia tercipta. Ya. Nah, artinya apa? Manusia itu dengan teori-teori yang ada ini, ya kan, digunakan untuk mengkonstruksi, ya, mengkonstruksi teknologi-teknologi yang berkembang. Ya, seperti itu. Ya. Contohnya apa? Quantum computing. Zaman dulu Pak Mur itu orang itu profesor di bidang elektronik ya, Pak Mur. Ada hukum Mur. IC itu di tahun 80-an, Pak Mur itu meramal. IC itu akan suatu saat akan menemukan cut off. IC. IC itu apa? Bahan dasarnya microprocessor. Microprocessor itu suatu saat akan cut off kemampuan. Kenapa? Karena IC itu adalah device ya yang berisi rangkaian sirkuit semiconductor. Ya, microprocessor Anda ini sekarang i9. Ya, i9 itu i9 itu isinya berapa transistor di situ. Satu transistor itu adalah ukurannya adalah sekian nanometer. Itu kalau kita perkecil lagi nggak bisa. Fenomenanya sudah berubah. Fenomena digitalnya akibat perilaku elektron di situ sudah berubah. Nah, akhirnya apa? Suatu saat kapasitas daripada kemampuan penghitungan microprocessor itu pasti akan deadlock. Nah, Pak Mur itu zaman tahun 80. Saya masih ingat teorinya waktu saya baca bukunya. Waktu S1 seperti apa. Nah, orang udah tahu itu zaman zaman dulu. Kalau gitu, microprocessor yang kita nikmati saat ini, ya, itu sudah maksimal. Gimana caranya kita desain komputer? Sementara orang IT itu kepingin datanya cepat, datanya besar, ya, kualitasnya bagus. Itu kan orang IT ya. Gimana caranya? Kalau gitu kita harus beralih. Beralih dari mana? Beralih dari teknologi microprocessor. Kemana? Beralih ke sistem digitalnya harus baru. Selama ini kita digital kita 0 dan 1. High and low. High 5 volt, low 0 volt. Digital ya. Kita harus DC ya. Tegangan DC ya. 5 volt, 0 volt, 0 volt ya kan. Kombinasi itu kombinasi seperti itu ya menciptakanlah bilangan digital 1 dan 0 dan seterusnya. Ini harus diubah. Kemana rupanya? Ketemulah quantum computing. Quantum computing, nah itu udah unlimited. Unlimited ya kan kemampuan. Ya, maaf ya. Tergantung daripada itu uh, gerbang logika yang dirancang dengan katakanlah kalau itu quantum computing. Ya. Kalau gerbang logika kita kan NAND, NOR, XNOR, XOR, gitu kan. Nah, sekarang gitu kan, bitnya dirubah. Bitnya itu bukan lagi bit 0 dan 1, tapi qubit, quantum bit. Nah, itu beralih. Kenapa? Karena microprocessor kita itu sudah mendekati dead end kemampuan. Kenapa? Karena silikon atau germanium, bahan dasar daripada semiconductor, diperkecil lagi nggak bisa. Mendekati ukuran satu atom, itu udah nggak bisa. Ya, dengan teori yang ada saat ini ya, saya mengatakan tidak bisa itu tidak boleh juga ya. Dengan teori yang ada saat ini tidak bisa diperkecil lagi. Ya sebenarnya bisa sih kalau kita mau melakukan penelitian. Nah, itulah contoh research, mencari ulang. Ya, contoh riset bagaimana kita gitu ya, saat itu mendesain transistor ukuran satu atom, tapi fenomenanya tidak masih berlaku sama. Nah, itu boleh. Nah, itu deduktif tadi ya, kuantitatif. Ya, bagaimana cara mendesain transistor ukuran satu atom tanpa merubah fenomena perilaku digital di situ. Nah, itu juga deduktif. Baru kita uji, baru kita rancang. Nah, akhirnya ketemu semula, oh ternyata bisa dengan syarat-syarat tertentu. Itu deduktif, kuantitatif. Ya, seperti itu. Terima kasih, saudara-saudara. Ada pertanyaan? Halo? Oke ya. Eh, hari Minggu nanti bab 2 ya, supaya saya bisa continue ya di dalam itu menjelaskan metode penelitian ya. Terima kasih atas waktu Anda ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dan ini saya rekam dan saya unggah di dalam ya. Selamat berjumpa kembali. Silakan tanya dalam forum jika ada yang mau bertanya ya. Senang sekali berjumpa dengan Anda dan kita tingkatkan terus kemampuan Anda dan kemampuan kita semua ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Bapak. Selamat malam.